Halo Rangers, balik lagi bareng gue Vicky di YouTube channel SM Audio Bros. Nah, di video kali ini cocok banget nih buat kalian yang pengen upgrade audio mobil kalian ataupun yang udah upgrade audio mobil kalian. Kenapa? Karena di video kali ini gue akan ngasih tahu nih ke kalian beberapa ciri kalau audio kalian sudah mulai bermasalah. Dan juga gue juga akan ngasih tips ke kalian nih gimana cara ngerawat audio mobil kalian. Jadi ikuti terus ya videonya. Kalau kita berbicara tentang audio mobil, itu nggak lepas dari kualitas produknya dan juga dari instalasinya. Kenapa? Karena dua hal itu saling berkaitan. Tapi jangan salah nih, penggunaannya pun perlu diperhatikan. Karena kalau penggunaannya secara berlebihan pun, komponen audio yang terpasang mungkin nantinya tidak akan awet atau nggak akan tahan lama nih. Nah, gue akan langsung aja nih kasih tahu ke kalian beberapa masalah umum yang mungkin timbul di audio mobil kalian. Yang pertama adalah masalah distorsi. Jadi distorsi ini umumnya muncul pada komponen subwoofer, di mana distorsi muncul berbarengan dengan suara bass. Nah, tentu aja dengan kejadian ini ngebuat kita risih, apalagi kita lagi asik-asik dengerin audio, tiba-tiba muncul masalah ini. Nah, jika terjadi masalah seperti ini, kalian bisa datengin ke tempat di mana kalian sudah menginstal audio kalian. Nah, nanti biasanya mereka akan ngelakuin pengecekan nih, dari mulai komponennya dan juga kabel-kabelnya. Yang kedua, masalah yang sering muncul adalah suara jeduk. Nah, suara ini sering banget nih gue temuin nih, apalagi pada saat pertama kali kita nyalain mobil dan kita mulai nyalain audionya, itu biasa ada suara. Nah, itu kan lumayan bikin kaget ya menurut gue. Nah, biasanya masalah ini itu muncul karena terjadi lonjakan atau tegangan sesaat. Jadi suara jeduk ini juga bisa disebabkan oleh kesalahan instalasi atau juga terdapat kerusakan pada komponen power kalian. Nah, kalau kalian tetap membiarkan masalah ini ada di mobil kalian nih, bisa jadi nanti merusak komponen-komponen lain yang ada di mobil kalian. Nah, yang ketiga nih, masalah sering muncul yaitu storing. Nah, ini juga sering banget nih gue temuin masalah ini. Nah, biasanya storing tuh bunyinya kurang lebih kayak bunyi kipas ya, kayak nging. Nah, apalagi dibarengi kalau misalnya semakin kita injak pedal kita, itu suaranya itu semakin muncul atau semakin terdengar. Nah, kalau storing seperti ini, sebenarnya penyebabnya itu banyak banget. Bisa jadi dari instalasinya, perkabelan, atau bisa terjadi karena masalah ada di head unit mobil kalian. Yang keempat adalah suaranya pincang sebelah. Nah, speaker mobil itu kan otomatis sepasang, ada kanan, ada kiri. Nah, otomatis ketika kalian di dalam mobil dan kalian lagi dengerin audio itu, kalian harusnya bisa ngerasa ini. Contohnya misalnya seperti kok speaker sebelah kanan suaranya lebih kencang, atau kok speaker sebelah kiri bassnya nggak ada, hanya suara Twitter doang yang keluar. Nah, jika muncul masalah seperti ini, apa yang kalian harus lakukan? Yang pertama adalah kalian harus pastikan dulu nih, settingan di head unitnya benar. Biasanya di settingan head unit itu ada namanya settingan feather balance. Nah, situ kita bisa tahu nih, apakah suaranya itu sudah keluar dari center apa belum. Siapa tahu ternyata ada yang geser-geser ke kanan, jadi suara kanan lebih besar. Dan selain itu juga kalian bisa ngecek nih dari suara output settingan bass dan lain-lainnya juga kalian bisa cek dari settingan head unit. Kalau ternyata semua baik-baik aja, otomatis kalian perlu datang lagi ke tempat instalasi audio untuk dilakukan pengecekan di komponennya. Karena bisa jadi nih macam-macam, bisa jadi karena kabel yang bermasalah atau juga bisa jadi karena komponen audionya memang sudah bermasalah. Nanti kalian bakal tahu ketika sudah dicek. Dan itu dia tadi beberapa tanda-tanda kalau ada masalah di audio mobil kalian. Nah, sekarang gue bakal bagi nih beberapa tips gimana cara kita menjaga komponen audio agar komponen audionya bisa awet. Yang pertama tips dari gue adalah ketika kalian hendak mematikan mobil kalian, pastikan kalian sudah mengecilkan volume audio kalian. Jangan sampai kalau sebelumnya kalian lagi dengerin audio, apalagi kalian geber, tiba-tiba kalian langsung matiin aja mobil kalian. Karena pada saat kalian nyalain mobil lagi, itu suaranya itu bakalan kaget dan itu bisa merusak komponen audio. Tapi ada cara lain nih, biasanya yang dilakukan adalah mematikan langsung dari source power-nya, yaitu dari head unitnya.
Jadi balik lagi nih ke kalian lebih nyaman mana? Matiin langsung dari head unitnya atau kalian bisa kecilin volumenya sampai volume dulu sebelum kalian matiin mobil kalian. Yang kedua adalah kalian perlu mengecek kelistrikan mobil kalian secara berkala, termasuk sumbernya nih, aki mobil. Aki mobil juga berperan penting untuk mensuplai power ke komponen-komponen audio yang lainnya. Jadi pastikan aki mobil kalian tetap sehat dan tetap berfungsi agar komponen audio kalian bisa tetap awet. Tips yang ketiga adalah pastikan komponen audio kalian tidak terkena air. Nah, seperti yang kita ketahui nih, komponen audio juga merupakan komponen yang ada arus listriknya. Otomatis kalau misalnya terkena air bisa terjadi error atau bahkan korsleting. Nah, umumnya itu terkena air itu kalau misalkan pertama kita nerobos banjir. Nah, itu kalau sampai air masuk ke dalam mobil, nah itu kan posisi speaker ada di bawah tuh. Nah, itu pernah tuh ada kejadian di mana customer itu speakernya setelah dibuka itu ada airnya. Nah, itu juga berpengaruh banget tuh karena bisa rusak speakernya. Atau kalau kita lagi minum di dalam mobil dan airnya tumpah, itu juga bisa kena ke komponen yang ada di dalam mobil. Nah, komponen yang biasanya sering kena adalah komponen power. Kenapa? Karena biasanya power itu diletakkan posisinya di bawah kolong jok. Yang keempat yaitu menggunakan audio secara wajar. Nah, di sini maksud gua adalah audio itu biasa dirancang untuk penggunaan di dalam mobil dengan kondisi semua mobil tertutup. Nah, biasanya nih banyak customer yang belum paham tentang hal ini. Mentang-mentang udah ganti audio dan upgrade audio, dia bisa menggeber suara audio sesuka hati. Apalagi kalau pas lagi nongkrong, pintu kanan dibuka, pintu kiri dibuka, bagasi dibuka, terus kita geber audionya. Nah, itu kan memang bukan peruntukannya. Otomatis nanti komponen audionya nggak bakalan awet. Kalau ternyata kalian pengen seperti itu, kalian juga harus pasang dengan spek yang memang peruntukannya seperti itu. Oke, Rangers, itu tadi beberapa tanda-tanda kalau audio kalian sudah mulai rusak. Dan gue juga udah bagi nih beberapa tips yang bisa kalian lakuin untuk menjaga audio kalian tetap awet. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih tentang audio, kalian boleh langsung konsultasiin ke tim sales SM di nomor di bawah ini. Kalian gak cuma bisa tanya-tanya tentang produk, kalian juga bisa konsultasiin segala hal apapun tentang audio. Atau kalian juga bisa datang langsung ke workshop kita yang ada di 4 cabang. Kita ada di Kelapa Gading, Bekasi, Tangerang, dan juga Surabaya. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri, dan semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.